Baik, hari ini kita akan yang pertama belajar tentang menyelesaikan persamaan ya dalam bentuk pangkat ya gitu. Persamaan tapi dalam bentuk pangkat ya. Persamaan atau ya persamaan ya. Persamaan bentuk pangkat, bentuk pangkat kayak gitu ya. Selama ini kita hanya bicara bentuk pangkat tetapi penggunaannya belum begitu banyak ya. Nah, ini salah satu penggunaannya adalah dalam bentuk sebuah persamaan ya. Sebuah persamaan. Nah, persamaan dalam bentuk pangkat itu dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ya. Tentunya yang namanya persamaan berarti apa? Ruas kiri dan ruas kanannya itu nanti sama dengan. Tetapi apa? Ruas kiri dan ruas kanannya itu bentuknya bentuk pangkat kayak gitu ya. Dan perlu kita selesaikan atau cari solusinya ya. Nah, poin pentingnya di sini adalah apa? Yang penting kalau kiri sama kanan bilangan berpangkat gitu ya, ada yang diketahui dan yang nggak diketahui. Yang penting apa? Kita tentukan atau cari dulu bilangan dasarnya atau A-nya. Yang penting sama dulu A-nya ya. Kalau belum sama disamakan dulu A-nya. Bagaimanapun caranya kayak gitu ya. Nah, kalau sudah sama, maka langkah berikutnya adalah menyamakan eksponennya atau pangkatnya kayak gitu. Baik, mungkin kita langsung ke contoh soalnya ya. Oke. Suara aman di situ ya, suara ya? Halo? Aman, Pak. Oke, good. Contohnya gini nih. Ada persamaan dalam bentuk eksponen 4 pangkat 3x ya, sama dengan akar 4096. Nah, ini gimana nih kayak gitu kan? Seperti itu. Perhatikan ya. Di sini sebelah kiri ada 4 pangkat 3x, yang sebelah kanan ada akar 4096. Ini saya sambil cek di buku ya, bahwa akar dari 4096 itu 64 ya. Ini nilainya 64. Sehingga ya yang kalau kita sederhanakan lagi atau tulis ulang menjadi 4 pangkat 3x sama dengan 64 ya. Karena akar ini adalah nilainya 64, kita ambil yang positifnya. Oke, sampai di sini ini ya bisa mengikuti ya prosesnya ya. Jadi awalnya seperti ini soalnya, kita selesaikan dulu yang sebelah kanan bahwa akar 4096 adalah 64 sehingga 4 pangkat 3x sama dengan 64. Nah, perhatikan antara 4 sama 64 ya memang ada hubungan ya. Misalkan 4 pangkat 3 ya, 4 kali 4 kali 4 kayak gitu. Ada yang lebih sederhana lagi, misalkan adalah 2. Bahwa 4 adalah 2 pangkat 2, bahwa 64 adalah 2 pangkat berapa coba? 2 pangkat 3, 8 pangkat 4, 16, pangkat 5, 32, pangkat 6 ya. Pangkat 6 adalah 64. Kayak gitu ya, yang lebih sederhana adalah 2. Maka si 4-nya ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2, kemudian yang ini berarti kan dipangkatkan lagi dengan 3x kan? Nah, seperti itu. Nah, 64-nya dari berarti berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Nah, kayak gitu. Perhatikan. Ini ya dapat kita uraikan ulang. Misalkan saya tulis lagi sebelah kanan. Saya kasih batas ini karena ini kalau direkam biasanya tidak terlihat. Di sini sudah ada space-nya buat kalian ya. Saya batasi. Ya. Nah, perhatikan lah. 2 pangkat 2 pangkat ke lagi 3x berarti kan sebenarnya pangkatnya kita kalikan kan? Ya enggak? Ya, masih ingat ya? Kalau belum ingat ya kalian buka lagi ya. Berarti akan menjadi 2 pangkat 2 kali 3x atau 6x kan? Ya. 2 dikalikan 3x atau akan menjadi pangkat 6x. Sehingga ini akan sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini kan bilangan dasarnya sama, A-nya sama-sama 2 ya. Ketika bilangan dasarnya sama, berapapun gitu, yang penting sama kayak gitu, maka pangkat itu sama gitu, ya enggak? 2 pangkat berapa sama dengan 2 pangkat 6. Berarti kan pangkatnya harusnya pangkat 6 kan? Ya enggak? Ya. Berarti artinya apa sih? 6x-nya berarti sama dengan 6. Kayak gitu ya kan? Ya enggak? Ini kan 2 pangkat 6, berarti ini juga 2 pangkat 6 kan? Ya enggak? 2 pangkat 6 juga. Ya. Berarti apa? Si ini kan 6 sebenarnya tuh. 6x-nya kan 6. Ya kan? 2 pangkat 6. Berarti 6x-nya adalah 6. 6x sama dengan 6 dapat dengan mudah kita peroleh nilainya adalah x-nya berapa? 1. Ya? Bisa ya? Ada gambarannya ya? Oke.
Ada Dapat, gambarannya. Pak. Baik. Saya lupa nih, tadi sudah direkam. Mudah-mudahan sudah direkam ya. Baik, sebentar saya stop share lebih dulu ya. Oh ya, sudah direkam. Saya share ulang lagi. Kita ke contoh selanjutnya barangkali ya. Sebentar. Oke. Contohnya kayak gini nih. Misalkan kita punya 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3x. Ya. Oke, ada hubungan antara 9 sama 27. 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3. Sehingga nanti bilangan dasarnya kita pilih yang 3 kayak gitu. Oke. Berarti apa? 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. 2x min 1. 27 itu 3 pangkat 3. Ya. 4 min 3x ya. Kayak gini tandanya nih. Oke, lanjut. Maka apa? Ini menjadi 3 pangkat, ini dikalikan ya. 2 dikali 2x min 1. Berarti menjadi 3 pangkat, berapa berarti? 2 kali 2x, 4x. 2 kali min 1, min 2. Ya. Kemudian yang kanan, 3 pangkat. Ya. 3 kali 4 min 3x. 3 kali 4 itu 12. Min ya, ini kan min tuh. 3 kali 3x, 9x. Ini bilangan dasarnya sudah sama-sama 3, artinya pangkatnya juga pasti sama. Ya, artinya apa? Artinya 4x min 2 hasilnya adalah 12 min 9x. Seperti itu. Ya. Yang kalau kita sederhanakan atau kita cari solusinya untuk x, berarti ini ya kalau kita sih bilangnya ini pindah ruas gitu ya, tetapi di matematika nggak ada istilah itu ya. Yaitu apa istilahnya? Sama-sama agar pindah gitu ya intinya ya. Sama-sama ditambah 9x gitu ya. Kemudian sama-sama ditambah 2. Ya. Berarti ini 4x ditambah 9x ditambah 2 baru dikurangi dengan 2. Atau dibalik juga sama ya, 4x dikurangi 2. Ya, misalkan gini lah. Sebentar. Kita tulis di bagian yang utamanya dulu aja ya. Ini biar jalan ceritanya kalian tahu ya. 4x min 2, karena ini 9x, maka ditambah. Ini kan minus kan ya. Kita tambah aja 9x. Kemudian kan ini mau kita pindahkan ke kanan kan tujuannya kalau kita bilang istilah pindahkan ya, tapi dalam matematika nggak ada. Maka biar aman istilahnya adalah ini ditambah 2. Ya, begitu pula dengan yang sebelah kanan, wajib ditambah 9x ditambah 2 kayak gitu, ya. Berarti 12 min 9x itu yang utama, kemudian apa? Ditambah 9x ditambah dengan 2. Ya. Ini pakai tanda yang kayak gini. Ini karena ruangannya yang sempit aja ya. Lanjut. 4x dikurangi 2 ditambah 9x ditambah 2 menjadikan 13x ya. Ya enggak? Min 2 plus 2-nya 0. Sama dengan 12 min 9x plus 9x. Ini hilang ya, habis. Berarti 12 ditambah 2. Atau ketemunya adalah 14. Sehingga x-nya adalah 14/13. Clear? Seperti itu.